Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Kurniasya Fitri, NPM 008. Perkenalkan, nama saya Suhani Kusuma Dewi, NPM 0012. Kami di sini akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila. Pancasila berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan 5 prinsip atau 5 asas. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar filsafat dan ideologi negara yang diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki sifat dasar yang pertama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dapat dilihat dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dibaratkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan ketetapan No. 20 MPRS 1966, ketetapan MPR No. 5 MPR 1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala hukum Indonesia. 2. Pancasila merupakan asas kerohanian tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijabarkan dalam 4 pokok pikiran. 3. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara, termasuk penyelenggara partai. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila berarti konsepsi dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjalani hidup. Dalam konsepsi dasar itu terkandung gagasan dan pikiran tentang kehidupan yang dianggap baik dan benar bagi bangsa Indonesia yang bersifat majemuk. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis ke dalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan di dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi dengan kata lain, ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan pandangan hidup. Implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Bunyi sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang berarti kehidupan bernegara bagi bangsa Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya pengakuan oleh negara terhadap hak bagi setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara menghendaki agar warga negara Indonesia tidak melakukan tindakan yang sewenangnya kepada sesama manusia sebagai manifestasi sifat bangsa yang berbudaya tinggi. Bunyi sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya perlindungan negara terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara mengatasi segala paham golongan dan segala paham perseorangan serta pengakuan negara terhadap Bhinneka Tunggal Ika dari bangsa Indonesia dan negaranya.
Yang selanjutnya ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu penerapan kedaulatan dalam bernegara yang berada di tangan rakyat dan dilakukan oleh MPR, penerapan asas musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan segala keputusan dalam negara Indonesia dan baru bisa menggunakan pungutan suara terbanyak bila hal tersebut tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti negara menghendaki agar perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, serta menguasai hajat hidup orang banyak oleh negara. Negara menghendaki agar kekayaan alam yang ada di dalam Indonesia bisa digunakan untuk kemakmuran semua rakyatnya.